Selamat sore, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Putu Evi dan suami saya Pon Semara. Kita di acara ngobrol bareng Beli Bule. Dan pada sore hari ini kita akan ditemani oleh seorang dalang. Dan ini adalah saya berikan tugasnya untuk memperkenalkan Beli Bule. Setelah 32 ngobrol bareng Beli Bule, baru saya dapat tugas menjadi presenter utama. Pembuka acara. Pembuka acara. Oke. Hari ini kita akan ngobrol bareng sama kawan lama yang kita kenal sejak tahun 2012 kalau nggak salah, di mana dia sering kerjasama dengan kita di Mekar Buana dalam hal wayang kulit, joget bumbung, dan juga pembuatan wayang. Untuk workshop, kalau ada workshop biasanya dari luar negeri, wayang sangat membantu kita dengan tim dari sanggarnya dia sendiri. Nah, siapakah Wayan Mardika? Wayan Mardika adalah seorang musisi, penari, dan dalang dan juga pembuat wayang yang berasal dari keluarga dalang dari Banjar Babakan Sukuati. Kedua orang tuanya adalah dalang, satunya Iketut Madra almarhum dan Iwayan Nondri. Itu sangat menarik karena jarang sekali ada kedua orang tua yang menjadi dalang ya. Apalagi dalang wanita ya, seorang ibu. Iya, betul. Adalah dalang juga, dan sejak ayahandanya meninggal kan jadi tugas untuk membesarkan anak-anak pastinya seorang ibu ya. Iya, betul. Uniknya juga adiknya dalang, mungkin banyak yang kenal panggilannya Kadek Capung, Kadek Budi Setiawan. Adiknya satu lagi menjadi juru gender yang hebat, Komang Arik, dan juga anaknya Komang dari dalang. Anak pertama menjadi juru gender yang sangat luar biasa yang pernah memenangkan lomba gender wayang di PKB. 1 atau 2 kali lupa saya. Kemudian mereka memang keluarga mereka unik sekali karena tradisi seni pewayangan itu sangat kental ya. Di sana. Kental. Dan memang di wilayah sana di Banjar Babakan uniknya jalan setempat itu dinamakan setelah nama-nama tokoh wayang seperti Jalan Yudhistira dan sebagainya. Jalan Bima. Jadi kita sudah punya wilayah di Bali yang sangat mencerminkan ciri khas dari desa itu, ke kreativitas dari para penduduknya ya. Dan mayoritas ya masyarakat menjadi pembuat wayang atau dalang atau juru gender begitu. Sangat seni ya, cocok banget ya. Memang desa seni ya. Wayan adalah PNS di Disbud Provinsi Bali dan juga adalah pemilik Sanggar Seni Gita Mahardika yang langsung ada di rumahnya. Dia juga pernah menjadi pedalangan di Isi Denpasar dan juga menjadi juri untuk lomba gender wayang dan juga pengamat wayang kulit di PKB. Ya, jadi kita sepertinya tidak tahan menunggu lagi, jadi kita langsung aja mulai ngobrolnya ya. Kita langsung invite di Wayan sini sudah hadir. Juga hadir. Terima kasih sudah menemani juga. Semoga nanti ada kawan-kawan lagi ya yang ingin live langsung bisa bertanya dengan di Wayan. Halo Yang. Halo. Swastiastu. Halo. Wayan masih metekep Metekep nih Bu. Adi metekep Adi tuh. Oh, mau banting ya. Mau banding kameranya. Oh nih ya. Mau banting kamera. Halo. Kelihatan ganteng. Beli Wayan, kayak kabar Om Swastiastu. Ye, bece. Diki sampun api kabar beli waya beli ganteng ya mbok jeges nih. Ais, mana nih mau puji. Bece. Kang Yang Niki ya biasa kan sejak pandemik ini kita kan nggak bisa sering-sering keluar, nggak bisa sering-sering ketemu teman-teman seniman, ngobrol-ngobrol atau bagaimana. Jadi ya kita bikin acara seperti ini biar setiap Sabtu paling nggak kita bisa ketemu kawan seniman
dan bisa ngobrolin hal-hal yang mengkhusus gitu. Ya, Kang Yang sih punya gitu. mendukung seniman dan juga karena kita kangen sama teman-teman gitu ya. Ya, sekali merengkuh dayung 230 Ya, terlampaui temu. jadi sekalian nggih. Iya. Nggih. Ini maaf dulu, stepnya rusak nih, saya ganti dulu sebentar. Oh, nggih. Sambil menunggu ya. Halo? Ya, sudah jelas ya. Ya, sudah. Di sini Tadi putus-putus. di sini Terus, baru nggih. Ampun mulai jelas suaranya kalau Iya, becek ampun. sekali suaranya pun. Nggih. Sini Sampun ada becek Pak nggih? Edluna. Nggih. Hmm. Sini ada ikut live Pak Edluna juga, dia profesor. Ya, khusus di bidang bahasa ya, linguistik ya. Iya. Halo Ibu Edunia. Bapak Edunia. Selamat bergabung ya Kenalan dulu. sama Nggih. ya salam kenal dari Sanggar Gita Mahardika. Saya sendiri Wayan Mardika. Ya, beliau juga belajar tahu bahasa ini ya, bahasa Bali kuno ya. Ya, lancar bahasa Bali kuno. Memang beliau adalah seorang linguistik. Gitu. Ya, nanti kita akan bahas juga sedikit ya, mengingat juga Liwayan kan turunan langsung dari kedua dalang, orang tua dalang, terus punya anak juga diturunkan juga ini kemampuannya ke anak. Nah, gimana sih nanti kita akan ngobrolin juga gimana caranya membuat anaknya tertarik juga. Memang sih ada plus minusnya ya hidup atau besar di lingkungan keluarga yang notabene memang semuanya hampir semua dalang. Dan profesi membuat wayang dan sebagainya. Mungkin bisa awalnya ceritain mungkin masa kecilnya beli wayang waktu. Ya, umur berapa mulai belajar pedalangan? Apakah belajar langsung dari bapak almarhum atau dari ibu? Bagaimana kisahnya ya? Mungkin bisa cerita sedikit. Ya, mungkin saya dapat ceritakan karena memang saya dari kecil itu memang bergelut di bidang seni pewayangan, seni pedalangan. Tapi sangat sedihnya sekali, saya tidak pernah bisa berguru langsung dengan ayah saya. Karena pada saat bapak saya meninggal itu tahun 1978, ya. Bapak saya meninggal tuh tahun 1978 itu saya masih berada di bangku TK pas 6 tahun itu. Dan itu pas di sana mungkin saya tidak ingat karena ada foto-foto kalau ada orang tua yang sudah mulai membuka keropak atau gedog wayang itu saya langsung dah ke sana mau lihat-lihat wayang, mau bermain-main wayang itu. Paling senang dah saya tuh kalau ada bapak atau siapapun yang lagi membuka wayang pas mau diperbaiki, saya dengan senang hati dengan bermain-main wayang itu sendiri. Mungkin itu saat-saat kecil ya, dan tadi saya sudah bilang tadi sangat sedih sekali saya tidak bisa belajar langsung dari bapak saya sendiri, karena pada saat itu saya masih kecil dan juga tidak ada niat untuk belajar serius lah pada saat itu, cuma main-main aja. Dan saya mulai pertama kali bergelut di seni wayang saya pas pada saat itu ekonomi lagi lemah karena ditinggal bapak, terus ibu saya sendiri untuk menghidupi 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Dan pada saat itu saya mau saya ingat kelas 3 SD lah, kelas 3 SD saya mulai belajar membuat wayang untuk tambahan biaya hidup dari paman saya, pamannya di Pak Wijo. Ya, saya belajar di sana membuat wayang ya sambil untuk bekal sekolah atau untuk membantu orang tua juga. Di sana saya belajar belajar bikin wayang dulu. Habis itu
masih di dalam bergelut di bidang seni wayang. Dulu kan sering paman Pak Wijo juga pentas wayang. Akhirnya saya ikut main gender untuk mengiringi pentas Pak Wijo itu dari tahun 85. Baru itu saya masih SMP ya, SMP itu masih SMP. Saya sudah begadang-begadang pas orang sudah tidur jam 9, saya tidurnya jam 3. Besok paginya gini dah apa masuknya tidak pelajaran sudah tidak bisa masuk. Karena ngantuk. Karena hampir dulu Pak Wijo itu setiap hari pentas wayangnya dan saya harus juga setiap hari untuk main genernya. Maka setiap sekolah itu ya pasti saya ngantuk karena dulu itu pulang dari habis pentas itu paling jam 2, jam 3, jam 4 gitu paling. Itu makanya pengalaman itu luar biasa ya. Pengalaman iya, dari juga kecil, belajar ya. tentang filsafat dan sebagainya itu edukasi ya, yang alami ya, yang alam. Betul. Secara tidak langsung itu membentuk pribadi dan membentuk niat saya itu membantu juga pengisian baik dari segi keterampilan, baik dari segi isi filosofi, karena kita belajarnya secara langsung dan juga kita melihat apa sih kesenangan penonton itu karena kita langsung terlibat dalam pertunjukan wayang itu sendiri. Berarti wayang belajar otodidak ya, kalau pewayangan gender duluan ya? Bagaimana? Gender dulu. Pertama sekali saya ikut jadi pembantu ketengkongnya itu. Karena belum bisa gender tuh masih SD saya karena ya terbelit masalah ekonomi saya harus lebih belajar karena belum bisa gender pada saat SD itu saya belum bisa gender karena yang paling gampang itu kan jadi ketengkong atau pembantu dalang itu yang di pinggir tuh asistennya itu itu saya ikut lama juga ikut di sana, begadang juga sama. Itu saya lakoni ya hampir 3 tahunan saya ikut gitu aja. Dan mulai meningkat saya jadi tukang gender dan akhirnya tahun berapa itu akhir 80-an atau 90-an itu saya mulai pentas wayang pertama kali di Pura Dalem. Dan juga saya pertama kali pentas keluar itu saya pentas di Pura Penataran Sasih di Pejeng. Itu sudah mulai saya menerima upah. Ya itu iya panjang sampai menuju bisa seperti sekarang ya. Saat itu ibu sudah mulai ngewayang, sudah menjadi dalang. Oh ya, dan ibu pas mulai wayang itu tahun 1980 karena pas pada saat itu Listibia Provinsi Bali mengadakan lomba dalang wanita yang pertama. Itu pas tahun 1980 ibu ikut dan yang ikut itu Ibu Chandri dan Ibu Trijata dari Tabanan. Dan kebetulan pada saat itu yang menjadi juara 1 adalah ibu saya, juara 2 Ibu Trijata, ya juara 3 Ibu Chandri yang dari Singapadu. Itu dalang wanita pertama kali. Luar biasa. Berarti bisa dikatakan ibu menjadi dalang wanita pertama di Bali bersamaan? Ya, bersamaan. Ya ibu, ya ibu. Yang jelas ibu juara 1 dalang wanita pertama di Bali. Di seluruh dunia bilang karena memang di luar tidak ada dalang. Di situ mulai ya betul. Betul sekali. Keren sekali. Di mana ibu belajar? Ibu juga belajar otodidak apa sama Pak Wijo? Ya. Atau... Kalau ibu belajar dari Pak Wijo karena dia sendiri ada foto-fotonya karena saya lihat ada fotonya karena saya masih kecil saya tidak tahu ada fotonya pas ada videonya pas Pak Wijo mengajar ibu saya
pada saat mau lomba itu. Dari ibu sendiri apa kesulitan belajar wayang? Apakah karena nada wanita kan tinggi, apa ada pengaruh dengan suara gede atau apa saja seperti itu? Ya, ya kebetulan ibu saya memang senang bernyanyi atau senang olah vokal dari waktu bajang lah. Dia memang senang bernyanyi goguritan. Jadinya masalah olah vokal itu dia tidak begitu sulit. Dan juga yang paling sulit itu pada saat ya yang menjadi ya sedikit faktor yang sulit itu menyuarakan raksasa atau yang besar-besar itu. Tapi saya lihat, saya ada rekamannya, hampir bagus itu suaranya ibu itu, hampir mendekati suara laki-laki dia bisa, karena memang suaranya ibu besar. Pada saat itu juga Ibu Chandri, dia kan memang suaranya bagus Ibu Chandri. Suara kecilnya bagus dia bilang yang kalau Ibu Chandri. Tapi di kalahnya itu Ibu Chandri itu pas suara besar dia kalah gitu. Dan juga kebetulan dari kan, segi kebetulan juga suara gender Sukawati kan nadanya lebih tinggi ya daripada lebih tinggi ya. Atau di Singaraja. Dan juga itu dibantu. Jadi lebih cocok untuk wanita ya. Sorry, lanjut kalau ya. masalah kalau dia masalah dengan iringan gender dan vokalnya dia tidak pernah ada masalah karena memang dia tahu persis karena olah vokal itu sendiri. Dan juga yang menjadi sedikit kesulitan bagi kaum wanita yang mempelajari wayang ya, stil Sukawati, karena memang stil Sukawatinya itu kan mengutamakan itu keropak. Pada saat duduknya itu untuk wanita itu agak sulit, dan juga untuk membunyikan keropak itu sendiri. Kadang-kadang ada dalam wanita dia tidak fokus pada kotak keropak itu sendiri. Karena itu sulit, pasti dia fokusnya cuma pada suara dan gerak wayang itu sendiri. Karena di Sukawati itu basicnya itu pada saat pentas wayang itu selain vokal, tetikesan atau gerak wayang, itu yang sangat penting perannya itu juga suara keropak itu sendiri. Bagaimana kita bisa menghidupkan wayang itu dengan cepale atau suara keropak itu sendiri. Karena memang kita dalam pertunjukan wayang Parwo, karena itu tidak ada yang membantu, cuma gender aja, gender 4 itu untuk menghidupkan atau lebih menghidupkan pertunjuk itu adalah suara keropak itu sendiri. Karena suara keropak itu sendiri dia bisa berfungsi sebagai kendang, bisa berfungsi sebagai cengceng, karena dia memiliki suara yang khas ya. Itu keunggulan dari wayang Sukawati memang. Sebelum lanjut lagi, karena ini masih tadi ngomongin tentang dalang wanita ya. Kalau zaman pertama kali itu saat ibu mengikuti lomba di Listivia sebagai lomba dalang wanita pertama, saat itu sendiri dari Sukawati sendiri berapa ada dalang wanita waktu itu? Kalau dari Sukawati, desa Sukawati cuma satu aja, ibu saya aja. Dan juga dari Singopadu satu, dan dari Tabanan satu. Yang lain saya tidak tahu karena yang dapat juara aja saya yang ingat gitu. Yang lain mungkin tidak ada ya. Karena baru mungkin kan ya, maka mungkin untuk mencetak seorang wanita menjadi dalang itu luar biasa ya. Lalu kalau kita lihat zaman sekarang, ada berapa banyak dalang wanita di Sukawati yang aktif? Kalau di Sukawati dalang wanita sekarang sudah lumayan ya, banyak ya.
Terutama ini sekarang kalau di Sukawati, saya bicara di Sukawati aja, ada sekarang anaknya Ketut Bude juga dalang, dan juga anak saya juga yang paling kecil nomor 4 juga dia dalang sekarang, sudah pernah pentas dan dapat meraih prestise baik waktu pada saat lomba dalang anak-anak gitu. Padahal saya dulu itu saya karena ada lomba wayang anak-anak, karena dia belum sama sekali belum pernah belajar. Pas cuma 1 bulan saya ajarkan dia, akhirnya dia bisa pentas dan ikut lomba dan dapat predikat baik itu aja. Wah, hebat sekali ya. Ada pengaruh kayaknya mungkin ya besar di lingkungan keluarga dalang ya. Terus secara tidak langsungnya. Mungkin. Ya, mengenai pertama Komang, itu mungkin. ya, mengenai Komang. Umur berapa Komang belajar ya? Kalau nggak salah 11 tahun ya. Beberapa pertama kali saya lihat dia pentas di apa di mana saya lihat dia pentas. Umur berapa mulai belajar dan apakah ada kesulitan mengajarkan anak sendiri begitu di umur muda? Itu Komang mulai belajar dia kelas 4 SD ya. Kelas 4 SD sudah mulai pentas ya. Pas Komang pertama kali saya suruh belajar di rumahnya Pak Juanda. Pak Juanda, tahu kan Pak Juanda? Ya, dia pertama kali belajar di sana sama Pak Juanda. Karena kita sama Pak Juanda itu dari Bapak sudah gini, Bapak dulu belajar sama bapaknya Juanda. Terus Juanda belajar sama bapak saya. Terakhir terus anak saya sekarang belajar sama Pak Juanda. Mungkin berkisar gitu ya, silang-silang itu aja. Kayaknya lebih cocok gitu, mungkin nggak jadi disiplin ya, karena nggak belajar sama lebih bapak disiplin ya. atau ya bapaknya sendiri. Berarti yang di atas bapak tidak ada dalang ya? Jadi ada kakek saya ada. Kakeknya dalang. Berapa generasi? Jadi? Yang saya tahu itu dari kakek, bapak, ibu, dan saya, dan sekarang anak-anak saya itu berarti 4 generasi ya. 4 generasi. Luar biasa. Wah, yang saya kenal tuh masih 4 generasi. Ya. Paman-paman samping gitu juga ini dalang atau pembuat wayang saja? Paman, saya banyak sekali punya paman ya. Ya, paman ya. Paman dari ibu seperti ya. Kalau paman saya dari ibu itu Pak Uje sama Pak Agus Parte almarhum. Yaitu dalang juga, keduanya dalang top. Dan kalau dari bapak ada paman seperti Pak Narte, udah tua dia sekarang, itu juga dalang dia. Dan adik-adiknya itu dia cuma bikin wayang aja, tidak dalang. Yang jadi dalang dari keluarga cowok. Koneksinya saya ingin tahu ya kenapa seni wayang bisa sangat kental dibanding bapak. Sana ya, mungkin bisa tanya ini sekarang. Oh, ini tadi sambil kan ini koneksinya tadi agak terputus. Ini pun ya, sempat terputus berpikir, sempat berpikir kenapa atau apa sebenarnya menjadi penyebab di Banjar Babakan ini tradisi pedalangan ini, pewayangan ini sangat sekali kental dan terjaga sekali dengan baik gitu. Kira-kira beli tahu nggak apa sih sebenarnya yang membuat desa ini sangat sekali berbeda dengan desa lain yang mungkin punya juga kekhasan pedalangan atau pewayangan gitu. Ya mungkin pas di desa kami, khususnya di Banjar kami, dan kalau di Banjar lebih spesifik keluarga, kita punya keluarga dalang. Memang keluarga dalang itu
perkawinan lintas perkawinannya itu antar saudara. Oh, Iya, makanya antara ibu dan bapak itu pasti masih ada ikatan keluarga dalang dan juga ya sama seperti ibu dan bapak saya. Mereka ada hubungan keluarga, tapi menjalin pernikahan dan kebetulan keluarga dalang dan akhirnya punya anak dalang juga. Karena di samping itu mungkin ya di Sukawati khususnya di sini memang kita sangat kalau seni pedalangan atau kalau pewayangan itu di keluarga kami itu seperti seperti raga kita sendiri lah. Karena kalau sampai itu terputus berarti kita itu tidak bisa menghidupi raga kita sendiri lah. Ya ibaratnya begitu, karena seni pewayangan itu sudah mendarah daging di keluarga kami di Sukawati. Jadinya apapun itu dengan alasan apapun kita wajib untuk tetap melestarikan seni pewayangan atau seni pedalangan yang ada di Sukawati ini sendiri. Yang saya seorang sejarawan ya, jadi saya penasaran dengan hubungan dengan kerajaan Sukawati. Karena posisi Banjarbabakan kan di timur pasar, itu kan wilayah punya Puri pasti. Itu apakah ada hubungan antara budaya wayang, seni pewayangan dan adanya kerajaan Sukawati? Kalau hubungannya itu mungkin tidak ada secara spesifik, tidak ada, tapi karena mungkin karena memang dulu kan dari dari zaman kerajaan itu memang warga-warga seniman itu kan memang dikirim ke Sukawati. Kan pas dari Klungkung itu orang-orang seniman itu dikirim ke Sukawati. Ada yang dari seni tari, seni pedalangan, seni rupa dan seni kriya, memang sudah lengkap ada di Sukawati itu sendiri. Dan kebetulan yang paling hidup saat ini itu di Sukawati adalah seni pewayangan. Kalau di Sukawati sendiri kan ini di lingkungannya udah kayak di jalannya aja udah berhubungan sama pewayangan ya. Kalau di sana memang semua keluarga dalang juga membuat ya wayangnya sendiri atau cuman di lingkungan keluarganya beli saja? Oh, kalau dalang tidak semua bisa bikin wayang. Yang bisa bikin wayang itu pas pada keluarga kami pas di sini dan keluarganya Pak Narte, paman saya, Pak Wijo juga dia bikin sendiri wayangnya. Pak Agus Parte almarhum juga bikin sendiri wayangnya. Selebihnya itu tidak ada yang tidak bikin wayang sendiri dia. Dia cuma memakai atau dia bisa pilih wayang yang mana yang bagus, mana yang itu dia pakai. Bisa kasih tahu nggak sedikit apa sih kekhasan wayang buatan Sukawati gitu, mungkin dari ukiran-ukirannya atau warnanya? Kalau dari ciri khas wayang ya, karena kita ada model wayang Sukawati, ada style buleleng, style Klungkung, Kamasan, style Badung. Karena sekarang ini lebih cenderung kalau wayang itu memakai standarnya wayang Sukawati, karena Sukawati dipakai patokan baik itu di universitas atau di sekolah-sekolah seperti sekolah SMK 3 itu mempergunakan standar pakem seni pewayangan Sukawati. Dan juga di ISI Denpasar
juga memakai standar wayang Parwonya, pakai standar wayang style Sukawati. Dengan begitu wayang-wayangnya sendiri itu cenderung dia dalang-dalang muda atau dalang yang belajar wayang itu cenderung dia mencari wayang ke Sukawati. Kalau ciri perbedaan wayang model Sukawati dan yang lain itu mungkin tidak ada perbedaan karena memang materialnya juga sama. Mungkin dari segi bentuknya, dari bentuk wayang yang di Sukawati dan wayang kalau di Buleleng jelas beda wayangnya, karena di Buleleng itu wayangnya ya kalau di Buleleng itu ciri khasnya seperti wayang Jawa, ya lebih terpengaruh dari wayang Jawa. Kalau wayang Sukawati, Klungkung dan Badung itu sama sekali. Mungkin sekarang kalau masalah ukiran, karena ukiran sekarang jarang sekali orang belajar ngukir wayang yang bagus ya. Sekarang kalau ngukir wayang itu pangkalo perangkap ngukir. Kalau dulu itu kalau ngukir wayang itu memang harus rapi, harus bagus ya. Kalau apalagi wayang itu kita pakai sendiri, kita harus ukirnya pasti harus bagus. Bangga ya. Kalau ininya sendiri yang gaya Sukawati itu gaya pedalangan Sukawati itu sudah mengalami perubahan juga ya? Apa memang tetap secara tradisi secara gitu, tradisinya? apa masih tetap terjaga? Apa misalnya memang harus gini kalau udah jadi dalang Sukawati, pembawaan tradisinya harus kental, tetap dipegang teguh. Tadi kan bilang di apa namanya suara Cepala itu di Kropak itu ada ciri khasnya. Kemudian apalagi mencari ciri khasnya dan apakah itu ada mengalami perubahan selama perkembangan zaman gitu. Iya, kalau seni pewayangan Sukawati, karena kita terus terang saya sendiri dan juga mungkin seniman-seniman dalang yang ada di Sukawati itu sama pemikirnya seperti saya. Kalau seni wayang Sukawati, kalau memang tradisi itu kita di sini masih tetap mempertahankan bagaimana pakem dan struktur pewayangan tradisi yang ada di Sukawati yang dari dulu dan sampai sekarang, tetap struktur dan pakemnya itu masih kami pertahankan seperti yang dulu. Kalau memang kita generasi muda, seniman-seniman dalang muda itu, kalau di sini kalau memang ingin berkarya, kita tidak mencampur baurkan ya. Kalau wayang tradisi kita campurkan dengan wayang modern, kita tidak seperti itu. Kalau memang kita pentas wayang tradisi ya kita tradisi, itulah. Kalau memang kita mau berkreasi, ya silakan berkreasi. Jangan tradisinya itu kita kita uyak lah, kita campur-campur. Jadinya kita tidak mempunyai ciri khas wayang Sukawati itu sendiri. Makanya kita di sini seniman sampai sekarang kita tetap menjaga struktur dan pakem wayang tradisi Sukawati. Karena mungkin zaman sekarang apa itu wayang Sukawati gitu aja, strukturnya begitu aja. Itulah tugas kita, tugas seniman yang muda seperti kita itu jangan sampai terpengaruh dengan wayang spontanitas seperti saat ini. Karena kita mempertahankan sejarah bukan cuma mencari popularitas seperti itu, tapi kita tetap bertahan bertumpu pada seni tradisi itu sendiri. Oke. Kalau wayang tantri ciptaannya Pak Wijo itu dianggap tradisi apa kreasi baru? Karena kan sudah umur sekarang. Ya, seperti Pak Wijo dulu dia pernah itu bisa dibilang wayang tradisi kreasi. Karena masih tetap memakai struktur pementasannya seperti tradisi,
tapi dia bikin wayang yang baru-baru seperti binatang-binatang, ada tokoh-tokoh yang baru yang dari cerita santri, tapi dia tetap memakai struktur bagaimana struktur tradisi yang sudah ada. Itu berarti itu tetap kita namakan wayang tradisi kreasi, karena kreasinya itu dia membuat wayang yang baru, tapi dari segi pertunjukannya, dari segi pementasan itu dia tetap memakai pertunjukan seni tradisi. Dan kita juga pernah, kalau memang kita terus lanjut, boleh ya, itu kita bilang semi kreasi ya. Dan kita juga punya, kalau pernah pentas ya, pentas wayang kontemporer. Kita pentas wayang kontemporer, kita buat wayang yang baru, dan juga cara penyajiannya juga baru, seperti memakai layar lebar, memakai lampu elektrik, dan juga memakai gamelannya juga tidak gender wayang. Kita mulai mengangkat sematu gulingan, saya juga pernah memakai wayang layar lebar dengan selonding. Pada tahun 2007 saya pentas wayang dengan selonding. Wayang, tapi isi juga kendang, kegong lengkap. Itu kita pentas di Jembrane pas PKB, itu kita pentas wayang layar lebar tapi gamelannya selonding. Itu kita, kalau kita ya bergerak di bidang kontemporer atau modern, ya kita lakukan dengan modern, tidak merusak tatanan wayang tradisi yang sudah ada. Memang inovasi baru ya. Ini kita meluncur ke penonton yang live. Ada pertanyaan dari Pak Edluna ini. Ditanya, beli pernah mengalami atau pernah mementaskan wayang gambuh atau wayang cupak gerantang tidak? Kebetulan kalau wayang cupak tidak pernah saya pentas, tapi belajar dulu karena itu ada materinya, materi perkuliahan itu di Isi Denpasar ada wayang cupak. Saya pernah belajar sedikit wayang cupak di Isi Denpasar, tapi belum pernah pentas wayang cupak dan wayang gambuh itu sendiri. Pentasnya belum ya, tapi pernah. Pentas belum pernah. Ya. Oke, siapa lagi hadir? Ada kawan-kawan yang baru, ada kawan-kawan yang bergabung juga. Ada yang baru bergabung. Ada lagi yang mau iniin? Ya, saya penasaran dengan perubahan gaya gender wayang di Sukawati. Saya dapat informasi dari kawan, pasti kenal ya sama Ibu Lisa Gold. Ya, Lisa Gold, dia katanya lama meneliti gender wayang gaya Sukawati, dan saya dapat informasi dari dia bahwa ada pengaruh di gaya gender Sukawati dari guru Lotring, dari gaya Kute. Tapi saya lupa di aspek mana, apa itu di Repong, apa di mana. Apakah wayang pernah dengar itu, dan apa pengaruhnya dari Kute pada gaya gender. Kalau tidak salah dengan Dalang Narte ya. Dalang Narte belakang, lupa saya. Ya, itu paman gitu. Kalau gender, kalau menurut saya atau sepanjang pengetahuan saya itu gender Sukawati tidak pernah dipengaruhi dengan gender style lain ya. Tidak pernah, sepanjang pengetahuan yang saya tahu tidak pernah ada pengaruh dari gender lain. Kalau mungkin karena kita punya gending-gending sendiri, gending style Sukawati. Ada juga gending style Sukawati itu memang mempunyai ciri khas sendiri, dan yang tidak mungkin kita tidak bisa merubah atau memasukkan, mencampuri gending yang sudah ada itu dengan gending-gending yang lain itu. Mungkin kalau memang mungkin kalau ada seniman atau orang dari Sukawati membuat gending kreasi baru di luar gending-gending yang sudah ada, mungkin juga ada, karena kreasi baru itu kan
luas jangkauannya, bisa mengambil sini, bisa mengambil sedikit sini, bisa mengambil Iya, sedikit di sana. ngaruhnya. Mungkin ingin mulai apa namanya, membuat apa istilahnya ya, ya Mengeksplorasi lah. ya mengeksplorasi dari gede-gede yang sudah ada, mungkin dari style Badung, style Karangasem, style Beleng. Tapi kalau yang jelas style Sukawati, gede-gede yang sudah ada di Sukawati tidak pernah dicampur baurkan dengan gending yang lain. Kalau dari seniman sendiri yang ada di Sukawati, ada nggak seniman gender yang pernah mengubah gendengnya sesuai selera atau bagaimana? Umpama almarhum Pak Loceng seperti itu. Dan apa di mana saja di gendengnya diubah, dari aspek mana? Mungkin kalau merubah itu dari segi apa namanya, pailah itu tidak pernah ada dirubah, atau mungkin yang dirubah itu mungkin sedikit karena yang namanya belajar ortodok itu sama guru-gurunya itu mungkin ada kotekan-kotekan yang sedikit berbeda. Tapi kalau kita mainkan bareng itu kedengarannya sama, tapi secara keseluruhan itu tidak ada perubahan, tapi mungkin sedikit ada perbedaan kotekan, mungkin stylenya Pak Loceng dan stylenya ada juga Pak Sarge, mungkin ada sedikit perbedaan kotekan, tapi kalau dimainkan bersama gitu itu juga tidak apa-apa ya. Tapi secara apa namanya, kalau perubahan gending itu mungkin tidak ada di sini. Dari ini ciri khas pemain gender sendiri atau dalang, apa namanya, ada nggak perbedaan antara pemain gender A sama B atau dalang A sama B gitu, masing-masing punya sendiri, apa ada ciri khas tertentu yang menonjol dari dalang-dalang itu maksudnya? Yeah. Atau pemain-pemain gendernya? Agak putus-putus apa ya? Agak putus-putus. Kalau di Sukawati sendiri, apa namanya, kalau di Sukawati sendiri, yang bisa dengar ya? Ya. Apakah seorang dalang atau pemain gender wayang punya ciri khas tersendiri? Hmm. Apa semuanya sama? Kalau secara umum sama ya, tapi ada mungkin sedikit mempunyai ciri khas baik itu di kalau dalam seni pertunjukan wayang itu mungkin ada perbedaan pada saat Igel tari dalam, mungkin yang dalang satu punya selera yang seperti A, dan dalang dua ada keinginan punya selera B. Ya, mungkin cuma sedikit itu aja sih, baik dari style dalang A dan dalang B, tapi tetap mengacu pada standar dan struktur pementasan Sukawati itu sendiri. Mungkin ada perbedaan sedikit aja, baik dari yang jelas itu yang paling keras perbedaannya itu mungkin dari suara ya, suara, karena tidak semua dalang-dalang mempunyai suara-suara yang sempurna ya. Baik itu dari suara kecil, suara besar, mungkin tidak semua dalang yang bisa melakukan dengan sempurna. Seperti itu. Sebelum kita ini ya, apa namanya, karena waktu sudah hampir, sebelum nanti ditutup, kita pastinya ingin bertanya dong sama Beli Wayan, karena seorang dalang. Misal nih ada orang tua yang pengen anaknya mau belajar jadi dalang, atau dirinya sendiri pengen belajar jadi dalang. Nah, kira-kira ada nggak tips apa yang perlu dipersiapkan
pertama kali sebelum belajar dalang, mungkin ada hal-hal yang perlu mungkin rajin dibaca, mungkin atau latihan vokal seperti apa, mungkin bisa dibagikan Ya, sedikit. terutama untuk orang tua yang punya anak seperti kita punya Ya, anak saudara yang dulu memang tertarik sama wayang dari umur 3 tahun, Iya, tapi iya. sekarang sudah hilang gini hobinya dia, mungkin di mana kita Di mana bisa lakukan sesuatu untuk membalikkan lagi gaya tariknya dia gitu biar mau mendukung dia. belajar. ya. Ya, ya. Pertama mungkin yang pertama kemauan dulu ya. Kemauan itu harus ada satu kemauan. Kalau memang tidak ada kemauan, apapun tidak akan bisa masuk pada diri sendiri ya. Pertama itu kemauan dulu. Habis itu kalau terjun langsung ke seni pewayang itu sendiri, itu kita pertama kita harus mempunyai vokal karena modal seorang dalang itu suara. Apapun itu pasti modal awalnya itu suara, dan suara itu ada suara manis, suara keras, dan suara yang besar. Itu kita mungkin bisa melatih dari segi olah vokal itu sendiri dulu. Kalau untuk anak-anak ya, karena kalau kita langsung kita kasih olah vokal untuk anak-anak pasti dia bosan. Kita pikir apa kesukaan anak-anak itu sendiri. Kita mungkin mengajarnya dia itu cross. Kita kasih olah vokal sedikit. Kalau dia sudah bosan, kita kasih wayang. Kita wayang, ini coba main-mainkan aja ya, main-main aja sih. Seperti bermain-main layaknya seperti ya bermain-main kesukaannya dia. Dan juga sama seperti karena ini saya belajar pengalaman saya mengajar anak saya yang nomor 4 tuh Ketut tuh ya, dia cewek, dia berumur 5 tahun pada saat itu. Saya kasih pakem menghafalkan itu banyak sekali. Kalau saya kasih dia itu terus baca-baca itu, nanti dia akan bosan dan dia tidak mau. Baru dua baris lembar itu saya langsung kasih prakteknya dia, coba suarakan ini dengan yang catatnya yang sudah ada. Akhirnya dia mau dan juga dia senang. Akhirnya dia ada kemauan untuk melihat lanjutannya itu lagi. Ya, oh jadi ini gimana. Ya. Dia terus udah bosan dia itu, karena pasti udah bosan dia kalau untuk anak-anak. Kita intip kesukaannya dia, mana yang dia agak gampang dipelajari atau gampang dimainkan. Saya suruh dia latihan perang, karena itu juga penting dalam sabetan wayang kulit. Saya kasih dia perang-perang, ternyata dia suka perang, saling artinya latihan perang itu sambil latihan kaki untuk kepalanya itu sendiri. Oh iya. Dengan begitu kita bisa latihannya cross, tidak dari awal kita terus di isi filsafat itu. Kalau masalah filsafat itu ya belakangan nanti sambil jalan kita isi. Ya selang-seling ya, harus kita selang-seling. Tidak mesti satu difokuskan. Tidak mesti ya. Harus menyenangkan ya untuk menjaga. Ya harus kita jeli lah kalau untuk mengajar anak-anak. Jadi sulit lah mengajar anak. Kalau untuk mengajar orang dewasa dia kan sudah mengerti. Mungkin dia sudah belajarnya, kita cuma langsung praktek karena dia bisa belajar sendiri dan sambil belajar mendengarkan sendiri. Kalau anak-anak kan kita harus pantau, harus kita arahkan langsung mengajarkan bagaimana suara satu, bagaimana suaranya, misalnya suara Krishna, bagaimana tembangnya, bagaimana retorikanya suara Krishna itu sendiri, dan juga bagaimana suara tualen, merdah. Kita langsung mengasih praktek ini sendiri. Kalau udah dewasa itu mungkin dia bisa sendiri-sendiri. Kita cuma mengoreksi aja sih.
Tapi di tingkat anak-anak yang apakah sudah mereka bisa mampu memasukkan pesan moral atau pesan sosial itu? Ya, memang kita masukkan sedikit pesan moral, karena dalam pertunjukan wayang itu harus ada. Kita masukkan di Punakawan itu sendiri. Tapi yang jelas kita masukkan itu dia cuma menghafal aja. Kita yang memasukkan dia, seperti kita memberikan dia skenario atau memberikan pakem istilah di dalam wayang kulit. Dia cuma menghafalkan dan bagaimana retorika dan bagaimana mengeluarkan itu sendiri. Karena memang kalau kita kasih yang filsafat yang tinggi-tinggi, nanti dia cara penyampaiannya itu tidak bagus, percuma juga. Nanti orang-orang juga bilang apa itu dibilang gitu. Paling sederhana ya, tentang buang sampah sembarangan, yang modal ya mungkin itu seperti itu ya, seperti ya kehidupan keseharian itu aja sih. Keseharian Bagaimana kita menghormati orang tua. Kita sebagai orang dewasa yang belajar, mungkin kita disarankan untuk sering baca ya, sering baca koran, sering nonton berita. Ya itu. Gitu. Biar paham dengan tren politik, apalagi macam-macam ya kan yang bisa dimasukkan ke dalam cerita-cerita wayang ya. Nah ini itu paling terakhir. Ini paling terakhir karena waktunya hampir selesai. Kalau dari Beli Wayan sendiri ada nggak harapan sebagai seorang keturunan ya dari Sukawati, mungkin ada harapan, ada saran atau ada pesan yang ingin disampaikan untuk orang yang nanti menonton IGTV ini? Ya, mungkin saran dari semua seniman mungkin begini, khususnya seni pewayangan itu, karena dari dulu seni pewayangan itu erat sekali hubungannya dengan upacara keagamaan, baik itu upacara manusia yatnya, Fitra yatnya, dan juga Dewa yatnya. Karena rasa yang dulu itu saya bisa bilang sudah hilang ya, sudah hampir hilang lah sekarang rasa yang dulu dan sampai rasa yang sekarang. Dulu itu sesuai dengan pengalaman saya ya, dulu itu orang ngotonan biar dapat aja tirta wayang. Kalau otonan pertama itu pasti dia nyari wayang untuk munas tirta wayang. Dia tidak peduli dengan uang, karena lebih penting itu keselamatan daripada anak atau keluarganya itu sendiri. Kan mungkin sekarang itu orang cenderung menyayangi ekonominya, menyayangi uangnya dibandingkan segalanya. Karena sekarang rasa untuk mencari wayang itu sedikit, baik apa itu terbentuk dari ekonomi atau apa, baik. Kalau dari segi ekonomi, dulu orang tidak kaya-kaya sekali, tapi dia bisa mengupah wayang, karena kita di sini di Sukawati itu tidak ada standar upah yang kita tentukan di Sukawati. Itu adalah istilah ngayah kita di sini itu berapa aja. Yang penting yadnya atau upacaranya dia itu bisa terlaksana. Kita tidak mementingkan uang itu sendiri ya. Mungkin sekarang kita mengajak kembali masyarakat kembali seperti dulu, kepercayaan atau memiliki rasa yang seperti dulu. Bagaimanapun sangat penting sekali itu wayang itu sendiri kita lestarikan demi kita semua di Bali, dan juga demi ajaknya seni budaya yang ada di Bali. Apalagi ada masyarakat yang memang ekonominya sudah menengah ke atas itu, ya marilah kita ikut melestarikan seni pewayang itu dengan cara mengupah wayang kulit itu sendiri. Dengan begitu.
kita sendiri bisa perhatikan itu ya, kalau kita ada grup workshop belajar dari luar negeri yang belajar di sini, terus kita mengundang wayang atau kadek wayang di sini, itu pasti jadi fitur sekali, jadi pasti diingat sekali sama mereka, karena Mereka paling kita ingat. juga buat suasananya sangat klasik seperti desa yang zaman dulu tidak Apalagi pakai kita listrik. mengundang-undang, kebetulan ada yang bisa ngupah gitu karena ada tamu yang hadir bisa ngupah. Terus kita jadi ikut selebrasi ya sama orang-orang di keluarga. Kita ngundangin keluarga, ayo mumpung ada wayang datang ya tetangga. Kepala desanya gitu juga kan emang. dipanggil, ayo menonton wayang di rumah kami Ya, gitu. tiap kali saya nonton itu pasti merinding gitu. Ya, kita sendiri aja senang sekali rasa, apalagi memang wayang tradisi ya, di mana memang ditemani oleh gendernya, terus lampunya masih lampu minyak yang kelap-kelip gitu, hidup sekali rasanya bayangannya. Jadi tidak hanya dari segi upacara, pentingnya di dalam upacara, tapi juga sebagai entertainment di desa atau dimanapun, di kota pun, supaya kita ingat kita punya yang apa namanya ancient TV-nya Bali yang memang ciri khas banget, yang tidak ada di tempat lain. Daripada mau atau ulang tahun kita manggil badut, lain kali pas betul ulang sekali tahun ya. atau otonan kita manggil ini ya wayang. Kalau ulang tahunnya Semi 17 kita panggil lebih wayang penting ya. ya. Iya, dulu saya lihat ulang tahun bisa menghabiskan 10 juta. Kalau kita mengupah wayang, kita bisa lunas itu ya dari segini skala. Iya, gitu paling cuma 4 juta sudah kita bisa mementaskan wayang dan lunas tujuan wayang. Itu kita ikut ini kan melestarikan tradisi kita setiap tidak langsung. Yang lebih penting kan itu. Iya, Inggih beli wayang Niki menyenangkan sekali ngobrol-ngobrolnya. Sebenarnya masih banyak sih yang ingin ditanyakan, tapi kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin semoga segera kita bisa melewati semua Niki. Pandemi Niki memang tahun Niki tahun yang mungkin banyak sulit bagi seniman juga, tetapi kita lihat hikmahnya ini menjadi membuat kita mungkin jadi dekat, mencari cara bagaimana biar tetap lebih dekat sama kawan-kawan secara sesama seniman kan. Sekali lagi terima kasih Niki Beli Wayan, mungkin sama-sama. Salam sama kawan-kawan yang menonton. Ya, salam semua kawan-kawan yang sudah ikut live di Mekar Buana live-nya. Terima kasih semua. Terima kasih kepada PON dan semua grup di Mekar Buana. Terima kasih atas partisipasinya juga. Semoga bertemu kembali dan selalu sehat bersama keluarga. Sampai berjumpa Bli. Sarang-sarang. Salam rahayu. Oke, akhirnya sudah penghujung acara ngobrol bareng kita pada sore hari ini. Kita semoga masih ada yang bisa kita lakukan minggu depan. Pasti tari minggu depan. Ya, minggu depan dan kita ngobrol-ngobrol tentang tari. Siapa ya? Saya belum berpikir ini siapa yang akan kita ajak ngobrol. Iya, nanti tunggu aja ya. Sampai bertemu lagi Sabtu depan. Dadah.